Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u maraki'in. Shadaqal azim. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hakikat atau manfaat daripada sholat berjamaah. Berapa banyak manusia di antara kita belum menyadari bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada kita semua selaku kaum muslimin, terutama bapak-bapak, laki-laki, suami, hendaknya ketika sholat yang 5 waktu, hendaknya sholat secara berjamaah di masjid. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Allah pun akan memuliakan hamba-hambanya yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Berapa banyak di antara kita belum menyadari, karena memang mereka belum mengetahui hakikat ataupun manfaat daripada sholat berjamaah itu sendiri. Masih mereka asik sholat secara sendiri, entah itu di kamar, di kantor, ataupun di tempat kerja yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana para sahabat dan juga para tabiin, orang yang soleh di masa Rasulullah dan sesudahnya, mereka itu sangat-sangat memperhatikan tentang sholat secara berjamaah. Kenapa? Karena mereka mengetahui hakikat daripada sholat berjamaah itu sendiri dan juga mempunyai nilai yang lebih. Bahkan di antara mereka bersedia untuk diundi agar mereka bisa berada di saf-saf terdepan ketika sholat berjamaah di masjid Rasulullah. Di mana Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat yang pada waktu itu sahabat mempunyai fisik, terutama matanya yang buta. Ya Rasulullah, apakah boleh aku sholat di rumah karena keadaan kondisiku yang mataku tidak bisa melihat? Namun Rasulullah bertanya, apakah kamu masih bisa berjalan? Sahabat itu menjawab, masih ya Rasulullah. Kalau memang kakimu masih bisa melangkahkan ke masjid, maka berangkatlah ke masjid. Hadirin rahimakumullah, begitulah para sahabat mempunyai keimanan yang kuat. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Di dalam momentum Ramadan kali ini, apalagi kita melaksanakan sholat taraweh, ya kan, berbondong-bondong di masjid. Jadi mulailah kita mencoba niatkan dalam diri kita untuk bisa selalu hadir ketika Allah memanggilnya dengan azan. Kita berlomba-lomba untuk menggerakkan kaki kita ke masjid. Kenapa? Karena ada beberapa faedah. Di antaranya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Malaikat-malaikat pun akan mendoakan, dan juga Allah angkat derajat kita semuanya. Yuk, di momen Ramadan ini kita mulai dari diri kita ajak anak-anak kita, saudara-saudara kita, maupun keluarga kita yang laki-laki terutama, untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lalu bagaimana dengan seorang wanita atau istri atau perempuan? Memang kalau wanita sebaik-baiknya adalah sholatnya di rumah. Sehingga pun Rasulullah, tapi Rasul juga tidak melarangnya ketika ada seorang wanita yang ingin melaksanakan sholat di masjid. Tetapi Rasulullah menekankan sebaik-baiknya sholat wanita adalah di rumahnya. Kalau dipermisalkan kita yang pernah
pergi umroh ataupun haji, ketika berlomba-lomba untuk ke Baitullah ataupun ke Masjid Nabawi, itu sebaik-baiknya saf perempuan lah di paling belakang. Kemudian jika ada namanya masjid, sebaik-baiknya adalah di masjid di luar Baitullah. Kalau ada di rumahnya, di rumahnya. Tetapi sebaliknya, kepada bapak-bapak, kaum laki-laki, suami mempunyai kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.